Di dalam kita menyambut dan mempersiapkan diri untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini udah tanggal 19, minggu depan kita sudah merayakan, hari Sabtu ya, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita hari ini? Tidak ada ya, semuanya jemaat diberkati Tuhan. Ada juga tamu dari Bandung, tapi ini bukan tamu ya, ini alumni PKMB. Selamat datang C, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sepakat kemarin bahwa di dalam bulan Natal ini menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama memberikan ucapan syukur kita di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya memastikan bahwa di bangku Bapak Saudara ada amplop putih. Ya, saya pastikan dulu ya, ada amplop putih. Dan silakan Bapak Saudara untuk boleh mengisinya. Tentunya bukan paksaan, dari hati yang paling dalam mengucap syukur untuk boleh kita berikan yang terbaik dalam menyambut Natal ini. Karena minggu lalu kalau nggak salah Pak Pendeta ya, masih banyak amplop ditinggal di bangku ya. Jadi ini bukan memaksa Bapak Saudara untuk memberi gitu kan, tapi kalau memang mengucap syukur kepada Tuhan, berikan yang terbaik, maka berikanlah dengan penuh sukacita. Bapak Saudara yang di rumah juga kalau mau memberi, bisa mengumpulkan di dalam satu amplop juga dan dituliskan sebagai ucapan syukur Natal untuk boleh diberikan kepada gereja atau kepada panitia keuangan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya, termasuk hidup kami. Satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang berkuasa, yang mengendalikan segala sesuatunya, dan segala sesuatunya tergantung kepada Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Sampai detik ini kami boleh dituntun, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kami boleh ada dalam ruangan ini, boleh duduk diam, mau menyembah, meninggikan dan mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah setiap kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami fokus hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan secara live streaming. Biarlah juga Tuhan menolong berkati mereka. Meskipun tempat kami berbeda,
Tetapi kami percaya bahwa Allah yang sama ada juga bersama dengan mereka. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan menuntun dan menolong mereka agar boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga kami akhiri nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan bersukacita bersama untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam kelahirannya di bulan Desember ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita mengabarkan kabar sukacita ini ke seluruh bumi, ke seluruh bangsa, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mari kita kabarkan bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia. Nyanyian pujian nomor 60, kabarkan dari gunung. Mari kita bersukacita bersama. Kabarkan dari bukit dan manapun juga, kabarkan dari lahirnya Al-Masih, gembala yang di padang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya, kabarkan dari bukit dan manapun juga, kabarkan dari lahirnya Al-Masih. Para gembala, orang Majus datang untuk menemui Tuhan. Bait kedua. Kabarkan dari bukit dan manapun juga, kabarkan dari lahirnya gembala sangat takut, gembala sangat takut ketika malaikat memberitakan lahirnya Kristus Juru Selamat. Kabarkan dari bukit dan manapun juga, kabarkan dari gunung. Katakan, kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari gunung. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Berikan kemuliaan dengan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Masih bangkit berdiri. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Emmanuel Ragiono. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Ku Rindu Sabdamu. Biarlah Roh Kudus yang berfirman, Tuhan yang berfirman pada pagi hari ini. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Mari berucapkan sekali lagi. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus
Berfirmanlah, 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 berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Dengan segenap hati, mari kita merindukan sabda Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepada-Mu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu. Kepada Pendeta Emmanuel Rajono dipersilakan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Ku rindu menikmati sabda. Ku rindu menikmati, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa kami dalam surga, saatnya kami berdiam diri mendengarkan suara Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh fasilitas yang kami pakai. Kiranya tidak mengganggu jemaat Tuhan, untuk kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mengikuti secara live streaming, agar mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan, tidak terganggu oleh sinyal maupun oleh gambar yang tersedia. Kami mohon Allah mencurahkan kuasa dan berkat-Mu, dan menguduskan semuanya untuk boleh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kepada jemaat-jemaat yang di rumah, yang mengikuti secara live streaming. Selamat pagi, selamat berbakti. Ya, berdalam ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lupa nanti jam 10 kita akan ada Natal Sekolah Minggu Gabungan, ya. Natal Sekolah Minggu Gabungan yang disiarkan secara live streaming, juga nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya. Jadi nanti panitia akan mengirimkan channel YouTube-nya supaya seluruh umat dan simpatisan boleh ikut menyaksikan parade pujian melalui Natal Sekolah Minggu. Tema bulan Desember adalah tema yang sangat menarik yang sudah kami gumuli dalam doa, yaitu di manakah engkau? Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya minggu pertama, di manakah engkau, yang saya ambil di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9. Itu memiliki sebuah makna pertanyaan itu. Kalau ingat ada 3 makna pertanyaan yang saya sudah khotbahkan. Yang pertama, pertanyaan pertama di manakah engkau adalah pertanyaan untuk menyadarkan manusia, dalam hal itu Adam dan Hawa, bahwa dia sedang jatuh di dalam dosa. Lalu pertanyaan yang kedua, di manakah engkau?
memiliki sebuah kandungan bahwa Allah ingin memulihkan hubungan kembali manusia yang jatuh dalam dosa, yang telah melarikan diri dari hadapan Allah, yang bersembunyi itu dikembalikan lagi hubungannya dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau Bapak Ibu ingat apa yang saya khotbahkan minggu pertama kemarin adalah, makna dari pertanyaan itu adalah agar saudara dan saya orang berdosa, ya toh, dipulihkan, dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu rancangan kekekalan. Dan kemarin minggu yang lalu, Pendeta Artinus memberikan 2 garis besar yang sama. Ya, intinya adalah sama, di mana Allah mencari orang-orang yang dikasihinya. Dan hari ini tema khotbah saya adalah dicari untuk diselamatkan. Ya, dicari untuk diselamatkan. Dalam 1 bulan penuh kita diberkati melalui suasana Natal lewat pelajaran sekolah minggu kita. Ada nyanyian Sakaria, kemudian sambutan kelahiran Yesus, dan lain sebagainya. Ya, kemudian memperhatikan yang tidak diperhatikan, luar biasa. Ya, dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk membuka kitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 19, yang sudah sering Bapak Ibu dengar khotbah ini, yang sudah sering Bapak Ibu baca dan ajarkan. Tetapi saya percaya bahwa firman Allah itu adalah firman yang hidup. Firman Allah itu adalah firman yang berkuasa. Maka setiap pribadi, setiap hamba Tuhan, setiap saudara yang menyampaikan berita di dalamnya ini, pasti ada berkat-berkat khusus yang berbeda. Kita buka ya, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ya, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Lukas 19, 1 sampai 10, 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham." 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-10 inilah tema khotbah kita minggu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat Sakeus ini ya sudah Bapak Ibu sudah sangat diketahui bahwa dia adalah orang yang bekerja sebagai pemungut cukai atau pemungut pajak, ya, yang dipekerjakan oleh pemerintah Romawi saat itu. Jadi seperti kayak ada lelangan, ya. Saya mau menarik pajak dengan membayar sekian, disuruh membayar oleh pemerintah sekian, oke. Lalu kalian yang mau menarik itu bebas mau menarik kepada masyarakat, kepada kaum, kepada umat, silahkan mau ditarik berapa. Yang penting kamu setor sekian. Lalu ada salah satunya yang namanya Sakeus ini. Ya. Sakeus itu ternyata tidak hanya sekedar penarik pajak dari rakyat, tetapi juga kepala pemungut cukai. Orang sangat kaya. Namun setelah saya melihat konteks jauh dari ayat-ayat ini, coba Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal yang ke-18, ini konteks jauhnya,
ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27 di bawah perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Pasal 19 ada orang kaya, tetapi dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Apakah ayat ini bertentangan? Apakah ayat ini kontradiksi? Tentunya tidak. Alasannya apa di dalam ayat 18, pasal 18, ayat 18 sampai ayat yang ke-27, ini orang kaya kok sukar untuk masuk dalam kerajaan surga? Saya melihat dan menyelidiki, ya, Bapak Ibu sekalian, ada seorang kaya itu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Lalu jawab Tuhan Yesus, mengatakan persyaratannya adalah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang kaya itu, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Kemudian Yesus berkata lagi ayat yang ke-22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Ayat 22, pasal 18. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Persyaratannya jelas. Bagi orang kaya untuk menjual kekayaannya, membagikan uangnya kepada orang miskin, atau untuk memperhatikan orang miskin. Saya kaitkan dengan apa yang disampaikan di Tuhan Yesus di pasal 25 Injil Matius berkata, kalau engkau memperhatikan salah satu dari orang yang paling hina ini, engkau memperhatikan aku. Artinya kalau ada orang yang memperhatikan orang hina, memperhatikan orang-orang yang tidak punya, memperhatikan orang-orang yang dimarginalkan atau tidak dipedulikan, lalu kita memperhatikan orang-orang seperti itu, kata Alkitab, engkau sama dengan memperhatikan aku, itu kata Tuhan Yesus. Nah, setelah mendengar itu, ternyata orang kaya ini dalam pasal 18 tadi sudah terlanjur hatinya melekat kepada harta. Sudah terlanjur hatinya melekat kepada kekayaan, sehingga sulit untuk menuruti atau mengikuti persyaratan Yesus. Perhatikan ayat berikutnya. Ketika orang itu mendengar, ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Sangat kaya, apa-apa ada. Mungkin kalau zaman sekarang semuanya ada. Mobil, rumah, tabungan, deposito, kolam renang, dan lain sebagainya. Mungkin hampir setiap minggu ya mandi susu, ya, kalau yang perempuan yang kaya mungkin. Kalau zaman sekarang saya tidak tahu. Kemudian Yesus berkata, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga Allah. Alangkah sukarnya. Ketika orang kaya sudah melekat di dalam hartanya, sulit dilepaskan, maka dia sulit untuk memperoleh kerajaan surga. Lalu di dalam pasal 19 saya teringat kepada Sakeus, saya mencoba menyelidiki dan mengamati Sakeus. Apa bedanya orang sama-sama orang kaya ini? Di dalam pasal ke-19, Sakeus adalah orang yang sangat kaya raya, dia sebagai kepala pemungut cukai, tetapi hidupnya tidak mendapat tempat di hati masyarakat karena perbuatannya. Yaitu ia memeras rakyat dengan menarik pajak semaunya sendiri, lalu disetor kepada pemerintahan Romawi. Dia dapat untung. Nah, suatu ketika dalam konteks ini Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ngapain menuju ke sana?
yaitu dia akan menggenapi nubuat yang ditulis di dalam perjanjian lama, di mana yang ditulis oleh para nabi, di mana dia harus menderita. Itu dicatat oleh Tuhan Yesus, disampaikan oleh Tuhan Yesus di pasal 18 ayat 31 sampai dengan 34. Ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Yesus sudah memberitahu bahwa kita akan menuju ke Yerusalem, akan menggenapi nubuat yang ditulis oleh para nabi di dalam perjanjian lama, yang usianya sekitar 745 tahun sebelum Yesus lahir itu. Kemudian di dalam perjalanannya sebelum masuk ke kota Yerusalem, itu melewati Yeriko. Yeriko itu sebuah kota yang makmur, yang diberkati Tuhan. Dan ada perlintasan jalan yang luar biasa. Di saat ketemu mendekati kota Yeriko, ada orang buta juga yang berada di jalan yang minta-minta. Lalu mendengar Yesus lewat, siapakah yang lewat itu? Yesus anak Daud. Lalu dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegur dia, tetapi Yesus berkata, siapa itu? Coba suruh ke sini, apa yang dia mau? Lalu Yesus bertanya. Yesus berhenti menyuruh mereka. Lalu Yesus bertanya di dalam ayat 41, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan orang buta itu sembuh, melompat-lompat bersukacita. Siapa orang buta ini? Di kitab Injil yang lain ditulis dia adalah Bartimeus, anak Timeus, tetapi Lukas tidak menulis siapa itu. Nah, sampailah di kota Yeriko. Setelah sampailah di kota Yeriko, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada peristiwa tersendiri. Dia jalan, kemudian ada orang yang pendek tadi, namanya Sakeus, pemungut cukai, kepala pajak, ya, yang kaya raya. Dia ingin melihat siapa Yesus itu. Di dalam perjalanannya Bapak Ibu sudah mendengar cerita itu. Karena dia seorangnya yang pendek, lalu dia naik pohon ara, lalu dia mencoba melihat ke bawah, ingin menyaksikan siapa Yesus itu. Yang dia dengar di mana-mana adalah pelaku mujizat, penolong orang yang selalu memberikan berkat damai sejahtera dan mengajarkan kerajaan surga bagi siapapun. Saudara, ternyata cerita ini adalah bukan serta-merta muncul lalu kemudian ada di sana. Tetapi ini merupakan suatu rancangan ilahi yang telah tertata rapi oleh Allah itu sendiri. Bahwa ada maksud Tuhan Yesus ketika dia melihat Sakeus ada di pohon itu. Setelah dilihatnya bahwa Sakeus memanjat pohon itu, lalu Yesus berkata kepadanya, saudara, saya kembalikan kepada tema khotbah saya, dicari untuk diselamatkan. Siapa yang dicari? Next, garis besar saya yang pertama. Siapa yang dicari? Yang dicari adalah Sakeus. Siapa Sakeus? Orang berdosa. Dari mana kita tahu? Dari tindakannya yang tadi sudah saya sampaikan. Yang dicari adalah Sakeus karena dia tindakannya dia orang berdosa. Mengapa? Memeras uang rakyat dengan pajak semena-mena. Tidak mau tahu apakah orang itu penghasilannya sedikit, apakah penduduk ini hasil buminya tidak terlalu banyak, pokoknya dia peras sebanyak-banyaknya, yang penting dia mendapatkan untung. Itu adalah tindakan Sakeus sebagai orang yang berdosa. Yang kedua, statusnya Sakeus sebagai orang berdosa. Karena Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Tentunya kalimat itu berlaku bagi Sakeus.
Jadi selain tindakannya berdosa memeras, yang kedua dia adalah statusnya sebagai orang berdosa. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-14, saya akan bacakan secara cepat. Roma pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14, ini Paulus menjelaskan sejelas-jelasnya, ya. Roma pasal yang ke-3 ayat 10 bunyinya demikian, Bapak Ibu sekalian. Maaf, Roma pasal 3 ayat 10, bukan pasal 10 ayat 3. Roma pasal 3 ayat 10, maaf. Roma pasal 3 ayat 10 bunyinya demikian. Sama seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah dan lain sebagainya. Ini Alkitab melaporkan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Semua orang tidak ada yang benar, semua manusia berdosa. Siapa yang dicari oleh Allah di dalam Kristus ini, di dalam pelajaran kita, Lukas 19, yaitu orang berdosa. Ya. Yesus mencari orang berdosa. Sakeus telah melakukan tindakan yang berdosa. Sakeus sebagai orang berdosa karena statusnya seperti yang saya bacakan dalam Roma 3 ayat 10-14, dia adalah juga orang berdosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tentunya tidak ada yang berdosa, tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang kudus. Memang kita secara Alkitab, secara posisi yang sudah percaya Yesus kita dikuduskan. Tapi bukan berarti tidak punya kesalahan dan tidak punya dosa, bukan. Makanya kekudusan yang harus diperjuangkan seumur hidup. Siapa di antara kita yang merasa layak di hadapan Allah? Tidak ada. Tanpa anugerahnya di dalam Kristus tidak ada. Jadi saudara, Natal itu artinya pencarian Allah terhadap orang-orang yang berdosa. Kehadiran Kristus mencari orang-orang berdosa. Siapa dia? Sakeus. Sakeus adalah orang yang berdosa. Kita semua adalah orang yang berdosa. Orang-orang yang belum mengenal Kristus adalah orang yang berdosa. Jadi yang pertama, Sakeus atau orang berdosa yang dicari. Yang kedua, Sakeus dalam hal ini sangat-sangat menyadari bahwa dia sedang dicari oleh Yesus Kristus. Ayat yang kelima dan keenam saya akan membacakan. Ayat yang kelima dan keenam. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata. Coba mari kita menganalisa, lalu kita berimajinasi, lalu kita logikakan. Yesus kan rame-rame nih, dengan banyak orang, dengan para murid, akan menuju ke Yerusalem. Ya, nanti sebelum sampai Yerusalem, dia akan dielu-elukan. Hosana, hosana, digelarin apa itu namanya, pohon palem dan lain sebagainya itu. Untuk lewat, sambil naik keledai. Saat dalam perjalanan, bagaimana bisa? Kalau itu bukan rencana dan kalau itu bukan tujuannya, bagaimana bisa dalam perjalanan rame-rame sempat-sempatnya dia menengok ke atas? Bahwa ternyata di dalam pohon yang rimbun, yang daunnya lebat luar biasa, ada sosok makhluk hidup yang namanya Sakeus di sana. Saya percaya bahwa ini semua merupakan suatu rancangan Allah. Sehingga ayat yang ke-10 pasal 19 tadi dikatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bahwa ini adalah skenario ilahi, ini adalah skenario surga, ini adalah rancangan-rancangan Allah yang telah ditetapkan. Makanya Lukas menulis agar ini menjadi sebuah peringatan kita, menjadi sebuah pemahaman kita, menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, bahwa dimanapun berada, kapanpun berada, di saat apapun, Yesus selalu fokus untuk mencari orang-orang untuk diberkati dan diselamatkan. Amin.
Saya yakin bahwa itu tidak kebetulan ketika dia menengok ke atas. Apakah saat itu Sakeus saat di atas lalu memegang dahannya, kemudian apa? Digoyang-goyang, kemudian kepala Yesus kena buahnya, belum tentu kan? Sehingga siapa tuh ini? Kok goyang-goyang pohon sampai buahnya berguguran ini? Saya pikir enggak begitu. Seperti kayak orang manen apa ya? Yang suka di duku bukan ya? Duku itu suka digoyang-goyang ini atau enggak? Bukan begitu. Coba saudara berimajinasi. Kira-kira bagaimana itu? Saya yakin bahwa Sakeus tidak harus menggoyang-goyang dahannya, lalu buah pohon ara guguran ke bawah, kemudian menimpa para murid ataupun kena kepala Yesus. Saya pikir enggak begitu. Tetapi saya percaya bahwa ini perjalanan ilahi rancangan Allah yang luar biasa, bahwasanya dia mencari yang terhilang, mencari manusia berdosa untuk diselamatkan. Dan Sakeus mewakili orang kaya yang semena-mena. Sakeus mewakili orang kaya yang kikir. Sakeus mewakili orang kaya yang tidak mau tahu terhadap orang-orang yang diperasnya. Tidak punya hati, tidak punya belas kasihan ini Sakeus. Mentang-mentang dia kaya sombong. Mentang-mentang dia kaya seenaknya sendiri memeras uang rakyat. Ada enggak zaman sekarang orang yang model Sakeus kaya yang sombong? Banyak. Kaya yang angkuh? Banyak. Kaya yang tidak mau peduli dengan orang miskin? Banyak. Kaya yang pelit? Banyak. Bahkan bisa terjadi di lingkungan orang-orang percaya. Bukan orang di luaran sana. Duitnya banyak tapi hitung-hitungannya luar biasa. Keluar sepeser aja perhitungannya luar biasa. Mari kita belajar dari tindakan orang ini. Kalau tadi kekayaannya di dalam pasal yang ke-18, orang kaya yang mau mencari kerajaan surga, kerajaan Allah, karena lalu Yesus pernah berkata di dalam kitab lain, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang yang kaya itu biasanya hatinya melekat di sana. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar orang kaya punya kekayaan banyak, di rumah punya lemari apa namanya? Apa Pak? Yang brankas, uangnya taruh di situ. Ada jemaat juga yang punya uang perhiasan tuh ditaruh di bawah keramik. Gimana ya, kita pernah ditunjukin ya Ma? Iya, bawah keramik, perhiasannya banyak banget. Dia nabung taruh situ. Sekarang kan ditaruh di bank. Di brankas. Brankasnya taruh di dalam kotak tersendiri, di dalam lemari. Lemarinya dikunci kuat. Taruh dalam kamar, kamarnya masih dikunci, ya kan? Rumahnya dikunci double, ada pintunya kayu, setelah pintunya kayu, pintunya di luarnya ini juga pintunya besi lagi, dikunci, ada 3 kuncinya, kemudian keluar lagi, ada pintu gerbang besar, dikunci, pasangi listrik, punya anjing yang galak sekali. Karena apa? Dia punya apa? Kekayaan yang luar biasa, berlian yang luar biasa ditaruh di brankas itu tadi. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pas bagi orang kaya. Makanya ketika dia minta untuk menjualnya, kekayaannya dijual bagikan pada orang miskin, dia nggak bisa. Tetapi 180 derajat kontras dengan orang kaya ini yang saya khotbahkan, yaitu Sakeus, pemungut cukai, kepala pajak ini. Kontras 180 derajat. Karena apa? Karena Yesus punya rencana yang indah baginya. Dan perhatikan, Sakeus turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Menjadi ejekan banyak orang. Loh, Tuhan Yesus menumpang di rumah pemungut cukai. Tuhan Yesus makan dengan orang berdosa, menjadi ejekan. Tapi Yesus tetap melakukan itu
Dan Sakius turun saudara, dari pohon ara turun. Setelah turun dengan sukacitanya, dia menerima Yesus, lalu diajak pulang ke rumahnya dan makan di situ. Saudara yang dikasih Tuhan, saat makan dan minum kopi saya nggak ngerti. Tapi kita kira-kira, Bapak Ibu bisa bayangkan, terjadi dialog nggak? Next, coba garis besar saya tunjukkan supaya jemaat yang ikut live streaming tahu. Yang kedua, Sakeus sadar kalau Yesus mencarinya. Sakeus merespon panggilan itu, ayat yang ke-6. Direspon, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan kehadiran Yesus diterima dengan sukacita. Natal juga harus kita terima dengan sukacita. Jangan Natal kita jadikan apa? Ajang perselisihan, saat rapat nggak sehati, kadang-kadang ya, biasanya itu bisa terjadi, damai sejahteranya hilang. Gara-gara persembahan, gara-gara kado, gara-gara kepanitiaan, gara-gara isi pujian. Saya pernah dulu, bukan di kota ini, di kota lain. Hanya karena mengisinya acara itu terlewati satu, marah-marah luar biasa. Aduh, ini Natal hilang sukacitanya. Itu terjadi, tapi bukan di kota ini. Saudara, saya mau pastikan bahwa Sakeus merespon, dan respon Sakeus itu dengan sukacita. Beda dengan respon orang kaya pasal 18 tadi. Mari kita meneladani Sakeus ketika menerima kunjungan Yesus. Mari kita respon dengan sukacita seperti para gembala menerima kunjungan malaikat. Sekalipun gembala takut. Malaikat kan berkata, para gembala, kamu jangan takut. Sebab hari ini aku akan memberitakan kepadamu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Itu gembala dikasih tahu para malaikat. Tadinya kan takut. Seumur-umur gembala kan gak pernah ketemu malaikat. Ketemunya binatang buas. Ya kan? Ketemu malaikat, ya takutlah. Sinarnya kemuliaan Allah luar biasa. Bahkan bala tentara surga menyanyi, wah luar biasa. Tapi perhatikan sikap gembala. Begitu dia menerima pesan, dia cepat-cepat mencari bayi yang dibungkus dalam lampen, yang ditaruh dalam palungan tadi. Luar biasa bukan? Disambut dengan gembira. Luar biasa. Simeon menyambut kehadiran Tuhan Yesus ditatang. Ya Tuhan, izinkan hamba-Mu pergi dengan damai sejahtera, sebab mataku telah melihat kemuliaan-Mu. Yesus dipegang. Simeon itu orang yang sudah tua sekali, menunggu kedatangan Kristus itu. Menyambut dengan sukacita. Ya, menyambut dengan sukacita. Mari kita respon. Mari kita menyambut Natal ini dengan sukacita. Ungkapkan rasa sukacita itu. Seperti orang Majus berjalan jauh, ratusan kilometer. Dengan membawa barang-barang berharga. Begitu ketemu Yesus, dipersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sambut dengan sukacita. Jangan dengan tangan kosong. Maka gereja mengajar saudara untuk menghormati Allah seperti yang Pak Tinus tadi umumkan pagi-pagi. Saudara diberi kesempatan untuk bersyukur melalui Natal ini. Keselamatan dijaminkan untuk kita. Saudara diberi kesempatan untuk mempermuliakan Allah melalui harta dan keuangan saudara. Taati itu firman Allah. Berikan yang terbaik, sambut dengan sukacita. Jangan seperti orang kaya yang ini. Tapi mari kita meneladani dan melihat keteladanan Sakeus. Sakeus sadar bahwa dirinya orang yang sedang dicari Yesus. Yang terakhir atau yang ketiga, apa yang terjadi ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus? Next, yang ketiga. Ayat yang ke-8, sebelumnya diawali dari ayat yang ke-6, di rumah Sakeus pasti terjadi dialog antar Yesus dan Sakeus. Sakeus mengalami pemulihan 180 derajat.
Next, dampaknya ayat 8. Saya akan bacakan ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku, ku berikan kepada orang miskin. Kalau yang pasal 18, ya, pasal 18, ayat yang ke-22, disuruh memberikan kepada orang miskin, disuruh menjual, dia nggak mau. Hatinya sedih mendengar itu. Tapi di dalam pasal 19, dia sendiri punya inisiatif. Kalau tadi pasal 18, Yesus yang punya inisiatif. Kamu jual harta milikmu, bagikan orang-orang miskin tuh. Banyak yang terlantar, dia nggak makan. Beras saja nggak ada. Boro-boro makan dengan telur. Mungkin ikan asin pun sulit. Mbok, kamu bagi. Daripada kamu makan di restoran enak-enak terus. Kasih tahu, berkati itu. Dia nggak mau. Tapi ini beda. Yesus nggak ngomong, Yesus nggak menyuruh, tidak ditulis di dalam ayat Alkitab. Tetapi saya percaya bahwa terjadi dialog. Bahwa Yesus ingin menyelamatkan Sakeus. Dan bahwa harta kekayaan ini tidak akan pernah menjadi penentu dia masuk surga. Karena tidak akan pernah dibawa ke surga. Tetapi Sakeus telah menemukan kerajaan surga itu di dalam diri Yesus yang datang, yang dia jumpai, yang dia sambut dengan sukacita itu. Sehingga dia dengan inisiatif sendiri, tidak ada unsur paksaan seperti yang diumumkan Pak Tinus tadi, dia ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Allah melalui orang miskin. Luar biasa bukan? Dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku ku berikan kepada orang miskin. Pasal 19 ayat yang ke-8. Ya. Kalau Yesus memberitahu kepada orang kaya pasal 18, jual bagikan pada orang miskin, sama-sama orang miskin. Sana tidak merespon dengan baik, di sini Sakeus merespon dengan baik. 180 derajat. Kemudian, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, perhatikan, yang kuperas, pasti dia melakukan itu. Dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, ini bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Luar biasa bukan? Ini luar biasa. Bapak Ibu cermatilah ayat-ayat seperti itu. Analisa, renungkan, terapkan kepada diri kita. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, dia memeras ya. Dampaknya luar biasa ketika berjumpa dengan Kristus, ketika berdialog dengan Kristus, ketika dia menerima kunjungan Kristus dengan hati yang terbuka, dari seorang pemeras menjadi orang yang berbelas kasihan. Luar biasa. Pertobatannya luar biasa. Karena apa? Karena mengalami pencurahan anugerah Allah di dalam dirinya. Maka ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Artinya anak Abraham, Bapak Abraham kan bapak orang beriman. Artinya dia telah beriman, mengimani siapa yang datang itu. Bahwa dia tidak hanya sekedar Yesus manusia, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang dilahirkan di kandang Bethlehem, yang akan nantinya akan disalibkan di atas kayu salib dan akan menjadi penebus dosa. Maka dari itu dia merespon, menerima dengan sukacita. Di sini Sakeus memperlihatkan perubahan batiniah melalui tindakan lahiriah. Perubahan batiniah diekspresikan melalui tindakan lahiriah, yaitu apa? Membagikan rezekinya kepada orang miskin. Pertama, kedua yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Wow. Kenapa dia rela? Karena dia telah mengalami sukacita di dalam hati. Kenapa dia rela? Karena hatinya telah diubah. Kenapa dia rela? Karena dia telah berjumpa dengan Yesus. Orang yang hatinya belum diubah, orang yang hatinya belum pernah benar-benar berjumpa dengan Yesus. Seperti pasal 18 tadi. Sudah disuruh di depan mata, dia pun gak akan pernah mau.
Mari kita sambut Natal dengan sukacita. Jadilah palungan dalam hati kita. Biarlah Yesus hadir dan memberikan kita dampak. Ketika batiniah kita diubah, ekspresikan dengan tindakan nyata melalui tindakan lahiriah. Seberapa yang kau lepaskan untuk kemuliaan Allah, Allah akan tetap memberkatimu sampai berkelimpahan. Amin. Sambut Natal dengan sukacita. Kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian ini agar kita terus dikuatkan, diteguhkan, sehingga suasana Natal menjadi suasana sukacita, suasana Natal menjadi penuh dengan kasih, suasana Natal menjadi kehidupan kita yang senantiasa memperhatikan orang lain. Suasana Natal kita akan berbagi bersama-sama. Luar biasa, luar biasa. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Renungkan pujian ini Bapak Ibu. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Di hatiku bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Pastikan bahwa saudara merindukan anugerah itu secara nyata. Kalau engkau sungguh-sungguh sudah mengenal dan percaya Yesus, ungkapkan sukacita Natal, ungkapkan pengabdian Natal, ungkapkan isi hatimu. Belajarlah dari orang kaya yang satu ini. Bukan orang kaya yang sedang mengikuti Yesus saat itu. Di dalam pasal 18 yang barusan diuraikan. Perhatikan Sakeus ini. Dari hidupnya yang penuh dengan kejahatan. Tidak punya belas kasihan. Tidak peduli terhadap orang lain.
180 derajat. Ketika dia sudah menyambut Yesus dengan sukacita, hidupnya diubah. Semuanya dipersembahkan bagi hormat kemuliaan Allah melalui orang-orang lain. Jangan biarkan Natal tahun ini berlalu begitu saja. Maknai Natal dengan sukacita. Lepaskan pengampunan jika ada akar pahit dalam hidupmu. Mungkin engkau bertahun-tahun tidak suka dengan seseorang. Mungkin bertahun-tahun engkau saudara menyimpan akar pahit. Hari ini saya tantang saudara untuk mengalami damai sejahtera dan sukacita. Lepaskan itu agar saudara mengalami berkat Allah yang berkelimpahan. Dia mencari saudara. Mungkinkah saudara punya beban di akhir bulan ini? Mungkinkah saudara punya pergumulan berat di akhir bulan ini? Mungkinkah saudara punya sakit penyakit? Mungkinkah saudara punya kebutuhan yang mendesak? Yang saudara tidak tahu dari mana berkat itu. Yesus mencarimu untuk saudara dipulihkan dan diberkati. Buka hatimu, jadi palungan, terima Yesus dalam hidupmu. Dan kau pulang dengan sukacita. Karena Allah telah melepaskan kita dari ikatan yang membelenggu kita. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di mana kehidupan kami penuh dengan akar pahit, penuh dengan dosa, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Allah. Hari ini kami lepaskan dalam nama Yesus, dan kami ingin mengalami pemulihan seutuhnya, hidup menyongsong tahun depan dengan sukacita dan optimis, karena kami percaya Yesus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Biarlah Natal menjadi kegembiraan, menjadi sukacita, dan kami boleh menyambutnya dengan memberikan yang terbaik bagi Allah. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan melihat dan menyaksikan warta gereja kita pada pekan ini. Dipersilahkan. Warta Gereja Minggu 19 Desember 2021. Diinformasikan kepada segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan peribadatan untuk tanggal 25 Desember 2021 dan 26 Desember 2021 dilaksanakan secara langsung dan live streaming pukul 9 pagi dengan protokol kesehatan yang ketat. 3 orang boleh dalam satu bangku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus Telaum Banua. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook Gereja Baptis Indonesia Palembang secara live streaming, dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak, Ibu, Saudara-saudari tonton. Mari seluruh sidang jemaat dalam rangka menyambut Natal, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai persembahan syukur. Amplop putih khusus persembahan syukur telah disediakan oleh gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kaum wanita diundang dalam kelas sekolah minggu dewasa wanita nanti sore pukul 3 hingga pukul 5. Pelajaran 12 bersama Ibu Florentina Tutut Sri dan pelajaran 13 bersama Ibu Teresia Diah Ekowati. Kaum pria juga diundang dalam sekolah minggu dewasa pria bersama Pendeta Muda Artinus Telaum Banua nanti malam pukul 6:30 hingga 8. Diberitahukan dan mohon dukungan doa dari sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang bahwa Pendeta Immanuel dan keluarga akan mengambil cuti pelayanan dari tanggal 21 hingga 29 Desember 2021. Dalam rangka cuti tersebut, Pendeta Immanuel akan melayani pemberkatan nikah dan ibadah Natal di Yogyakarta. Terima kasih untuk perhatiannya. Terus mengingatkan bagi seluruh jemaat untuk segera vaksin dan mendownload aplikasi Peduli Lindungi
serta memiliki kartu vaksin guna memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Diinformasikan kepada seluruh jemaat, mari ikut berpartisipasi dalam pengumpulan door prize untuk perayaan Natal Umum Gereja Baptis Indonesia Palembang pada 25 Desember 2021 yang dapat berupa barang-barang elektronik, barang pecah belah atau kitchen set atau voucher. Batas pengumpulan door prize sampai tanggal 23 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 hingga 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Laurencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan dapat juga melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang diikuti untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ, mencuci tangan, memakai masker baiknya 2 rangkap, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Membangun mesbah doa keluarga. Doa serentak seluruh jemaat setiap hari pukul 9 malam. Pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA grup gereja. Mari seluruh murid Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang untuk dapat mengikuti Natal Sekolah Minggu secara online melalui Zoom hari ini tanggal 19 Desember 2021 pukul 10 pagi. Pendeta Immanuel dan Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini. 19 Desember 2021, Bapak Gabriel Bayu, 22 Desember 2021, Ibu Ruth Leni, dan Bapak Paulus Hendri Syaputra. 24 Desember 2021, Saudari Lydia Angelia. Jadwal kegiatan bulan Desember 2021. Sabtu 25 Desember 2021, ibadah dan perayaan Natal pukul 9 pagi, offline dan online. Minggu 26 Desember 2021, ibadah umum pukul 9 pagi, offline dan online. Jumat 31 Desember 2021, ibadah tutup tahun pukul 6 sore, offline dan online. Minggu 2 Januari 2022, ibadah awal tahun dan perjamuan Tuhan pukul 9 pagi, offline dan online. Demikian warta gereja dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, demikianlah warta gereja yang barusan dibacakan. Dan mari kita akhiri ibadah kita untuk bangkit berdiri dengan kita berdoa syafaat. Kita duduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan, dan kebesaran Tuhan. Semakin nyata bahwa kami boleh disadarkan Tuhan untuk boleh melihat karya besar Tuhan yang terjadi dalam hidup kami melalui kedatangan Kristus yang kami peringati pada hari ini dan hari-hari berikutnya, yaitu hari kelahiran Kristus di bulan Desember. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Izinkan kami berdoa untuk saudara kami yang sekarang sedang berulang tahun yang tadi barusan dibacakan namanya. Lindungi sertai berkati mereka, jauhkan dari mara bahaya. Berikan kesehatan, panjang umur, dan sukacita ilahi. Bertumbuh di dalam Tuhan, setia melayani Engkau. Dan berkati seluruh sidang jemaat yang hari-hari ini mungkin sedang bergumul di dalam segala pergumulan mereka. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu keuangan, pasangan hidup, studi, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, kasih sayang-Mu nyata, pemeliharaanmu tidak pernah berkurang. Kasih setiamu Tuhan nyatakan dalam setiap jemaatmu yang sedang mengalami pergumulan. Kami serahkan sepenuhnya kepada Bapa di surga, kiranya mereka terus diberikan jalan keluar dalam hidupnya. Ajar mereka terus Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk mereka belajar bersyukur dan mensyukuri segala sesuatu yang terjadi. Berkati pemerintah bangsa negara kami, biarlah Tuhan memberkati memulihkan ekonomi, keamanan,
dan memimpin pemerintah kami dari pusat hingga di pelosok-pelosok pedesaan akan menjadi alat Tuhan untuk menyejahterakan bangsa ini. Kami juga berdoa di dalam suasana Natal seluruh Indonesia bahkan dunia, biarlah sungguh-sungguh kami, dunia boleh menyambutmu dengan sukacita, banyak jiwa-jiwa baru boleh dimenangkan, banyak orang boleh mengalami pemulihan seperti Sakeus, dan banyak orang boleh diberkati hidupnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sebentar lagi akan dilanjutkan pada pukul 10, sekolah minggu, Natal sekolah minggu, biarlah Tuhan akan memberkati. Berikan sinyal yang baik bagi peserta yang mengikuti Zoom maupun live streaming, Tuhan menolong. Biarlah semuanya demi hormat kemuliaan nama-Mu, dan kami akan mengakhiri Tuhan ibadah kami pada kesempatan pagi ini dengan ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu. Kembalilah ke rumah saudara masing-masing. Beraktivitaslah dalam kehidupanmu sehari-hari dengan takut dan setia akan Tuhan. Dan biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus yang besar, yang kekal, dan penghiburan, pemeliharaan damai sejahtera yang dari Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Dengan sepenuh hati kita. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Silakan jemaat duduk dan bersaat teduh mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan.